Tanah datar. Ya, sebenarnya 3 kecamatan Tanah datar sudah. itu baru. Itu kabupaten induk. Bukan, maksud saya pelimpahan wilayah hukumnya baru. Oh, beda. Ini doanya anggota. Bisa minta di doanya. Kami ikat, Pak. Jadi tokoh masyarakat tuh karena apanya dikasih gelar adat lah. Oh ya? Satu-satunya kepolisian dikasih gelar adat di luar orang Minang. Apa tuh? Bagi Dorajo, Sultan. bagi Tanaja kalau Sultan. Panjang serta rombongan ya, para personil anggota Polres pada yang saya hormati. Kami mengucapkan terima kasih Pak sudah di acara kami hari ini. Jadi mungkin saya cerita sedikit kenapa Bapak Ibu kami undang, karena tahun-tahun sebelumnya nggak ada. Jadi kalau jujurnya nih Pak, jujurnya karena tahun 2019 ini untuk pengusulan ke integritas tahun lalu kita ada hanya 700 Pak, hanya 700. Tahun ini kita alhamdulillah 2.800 ya mengusulkan. Nah sehingga kita nggak bisa turun semuanya. Kalau dulu tahun lalu kita dengan 700 dengan personel yang ada kita sempatkan untuk turun ke lapangan, kita fair lap. Jadi untuk desknya hanya lebih cepat karena ada terkait dengan data-data yang kurang terpenuhi langsung bisa masuk. Nah tahun ini hampir semua pembangunannya sudah baik, pencukupan datanya oke, sehingga kita nggak bisa menentukan kalau kita nggak ketemu. Nah jadi di dalam evaluasi zona integritas tahun ini kita adakan 2 tahapan. Yang tahapan pertama kita melakukan disevaluation. Di disevaluation ini nanti terkait dengan LKE. Jadi LKE ini diduluin Pak. Terkait dengan LKE yang disusun. Nanti terkait juga dengan dokumen-dokumen yang akan Bapak sampaikan. Nah saya mohon izin yang tebel itu nanti nggak usah buat saya Pak ya. Nanti Bapak dibawa ulang lagi. Saya minta soft copy-nya aja. Soft copy-nya aja sama lengkap-lengkapnya. Bahkan kalau ada paparan, video dan sebagainya boleh. Atau kalau ada linknya nanti saya dikasih tahu aja link videonya, perlu dikopikan. Nah kemudian tahapan ini nanti yang pertama ada pemaparan Pak. Jadi seperti yang ini sudah disiapkan, ada pemaparan dari Polres Padang Panjang apa saja yang sudah dibangun. Karena kemarin dari kami mencoba untuk menilai seperti tahun lalu tanpa adanya pemaparan, nah kita ada sesuatu yang ada informasinya nggak sampai Mas. Jadi kalau cuma dokumen itu nilainya jadi kecil sekali. Nah sehingga ternyata memang kayaknya kita perlu ketemu. Nah kalau kita turun nggak bisa makanya kita panggil. Cuma memang kita terkendala waktu juga, waktunya hanya 1,5 jam. Nanti kita selesai jam 4 sore. Nah jadi di 1,5 jam ini kita nanti akan pemaparan, kemudian diskusi. Nanti saya bisa kasih masukan dan ada perbaikan selanjutnya. Nah untuk nilai nanti DLK itu hanya untuk yang tahapan ini hanya 60% Pak nilainya. Nanti 40% nanti survei. Nah sehingga memang ya kita akan ada dua jalan yang kita tempuh. Yang pertama kita akan bisa lulus dari pengungkitnya. Kalaupun surveinya bagus sama pengungkit yang bagus yang 60% ini ya itu juga nggak akan masuk. Nah satu lagi kalau pengungkitnya pun kita bagus tapi ternyata survei nanti yang kedua. Nah survei itu nanti juga memberikan poin 40 poin dalam penilaian kami. Nah untuk teknisnya sendiri dia akan dilakukan oleh BPS yang pertama. Yang kedua BPS ternyata mengalami kesulitan juga Pak, karena jumlahnya tadi 2.800. Tahun lalu 700, jadi kita cuma persiapkan 2.000 maksimal. Sehingga kita punya sisa 800 yang BPS nggak mampu turun untuk melakukan survei. Akhirnya kita lakukan melalui survei online. Nah cuma kita belum tahu nanti unit layanan sakral mana saja yang akan dilakukan survei online. Jadi nanti keputusannya dari BPS, mana BPS mau datang nih sisanya akan di online. Nah itu untuk disevaluation. Kalau kita disevaluation aman, nanti kami baru akan turun fair lab, melakukan field evaluation. Di field evaluation kami akan memastikan kondisi-kondisi yang sebenarnya, tidak hanya layanan, tapi nanti dokumen itu saya lihat Pak. Jadi nanti dokumen ketemunya di sana saja, jangan di sini. Tapi berarti harus nyampe di Padang Panjang. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Nah di saat yang masuk turun. yang asli. Yang di blok M itu nggak ada yang asli. Oh gitu ya? Tapi Pak Syukur keberapa gitu lah. iya betul. Kayak kalau di Bogor kan ada kadir berapa kan. Jadi nanti di evaluasi evaluation. Nah hasil dari kami filter, jadi hanya untuk memastikan saja. Jadi velg nanti nggak seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu
fair sekaligus des di sana, yang jadi lama. Mungkin ini kita nggak akan lama, hanya meninjau lokasi, meninjau kondisi, karena sekarang banyak yang sudah membangun ruang ZI katanya, ruangan ZI. Nanti kita juga mau lihat kemana ada beberapa masukan, ada yang ruang ZI-nya betul-betul menggambarkan ZI, Pak. Jadi 6 area perubahan itu tergambar ditempel. Ini benar-benar ZI nih, rencana kerjanya terpampang, struktur timnya gitu. Jadi menggambarkan auranya aura integritas, aura Pokja lah gitu. Nah, di selanjutnya setelah hasil dari kami lakukan field, nanti kami akan sampaikan data kami kepada Ombudsman dan KPK. Nanti Ombudsman dan KPK juga punya suara bahwa mana dari hasil penilaian kami, mana yang memang menurut mereka juga layak untuk menerima WBK. Nah, jadi mereka punya suara untuk itu, Pak. Kalau misalkan dalam pelayanan publiknya masih ada PR, mereka nanti bisa memberikan rekomendasi di sana. Ini apakah perlu mungkin ditinjau ulang atau bagaimana. KPK pun juga punya data atensi nanti. Nah, itu baru kami akan fixkan untuk memberikan penyerahan WBK di Desember tanggal 9 di hari anti korupsi. Nah, untuk fair-fairannya sendiri kami juga mencoba mengejar, mudah-mudahan nanti desnya selesai di bulan September sehingga Oktober kami sudah bisa lakukan fair. Oke. Nah, yang pertama mungkin sudah disajikan juga, saya persilakan ke Pak Polres Padang Panjang untuk bisa menyajikan apa saja sih yang sudah dibangun terkait dengan zona integritas, khususnya apa yang berbeda dari kita dari Polres yang lain. Ya, mungkin itu dari saya, Pak. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya saya nggak usah pakai mic ya, udah kenceng suara saya kan. Mohon izin, saya juga ada, Pak. Kita berdiri. Oke. Siapa kita? Personil Polres Padang Panjang. Adakah semangat perubahan di hatimu? Ada. Mana dia? Ini dia. Siap! Rut! Maju! Jalan! Dulu kami bercita-cita menjadi Polres yang berbeda. Berdiri tegak penuh wibawa, sukseskan semangat Tribrata. Kini kami sedang di tempat berladur pasang WBK. Tolak pungli, tolak KKN, wujudkan Polri yang promoter. Hu-ha! Pungli! No! KKN! No! WBK! Yes! Yes! Senyum! Mata! Mantap! WBK! Balang tabang barabah mandi, kami unjukkan salam nanjo sambah tahun jua katim evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndak duo pantun sairian, rumah gadang di tengah pasar, paimamuke si ikan nila. Kami datang ke ibu kota untuk mendapat Polres WBK. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Canggih yang dalam hal ini sebagai penilai kita hari ini. Kehadiran kita Polres Padang Panjang di ruangan yang sejuk ini betul-betul membawa berkah untuk kita semuanya. Amin. Lanjut. Mohon izin Pak Canggih, kita secara geografis
terdiri dari luas wilayah 40.250 hektar. Tadi yang saya sampaikan, kita ada Polres Padang Panjang ini terbantu dengan Kabupaten Tanah Datar, yang mana 4 polsek kita terdiri, 5 kecamatan, 2 kecamatan itu di Kota Padang Panjang. Cuma 3 polsek yang lain itu dari Tanah Datar. Luasnya pun, Pak Canggi mohon izin, kita pada Kota Padang Panjang itu cuma 2.300 hektar. Sedangkan dari Tanah Datar itu 37.000. Makanya Pak Bupati Tanah Datar sering bilangnya Kapolres Tanah Datar yang ada di Padang Panjang. Jadi penyampaian Pak Bupati seperti itu kalau menyampaikan kepada saya. Kami wilayah berbatasan dengan Agam yang hari ini juga melaksanakan penilaian ZI menuju WBK. Kabupaten Solok ini sebelahan dengan Kota Soloknya, yang mana Kota Solok tahun kemarin sudah mendapatkan predikat WBK. Tanah Datar juga sudah mendapatkan predikat WBK, dan Pariaman ini yang menuju ke Padang, Pak. Ini yang punya bandara satu-satunya di Sumatera Barat. Lanjut, Menpan yang terbaru, Pak, kami dasarnya ke sini, yaitu nomor 10 tahun 2019, yaitu ada 2 komponen nanti, ya. Pertama komponen pengungkit dan komponen hasil. Yang mana komponen pengungkit ini terdiri dari 6 program. Yang pertama yaitu manajemen perubahan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal manajemen perubahan, Polres Padang Panjang berusaha secara sistematis dan konsisten merubah mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta merubah budaya kerja kultur set kami dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas yang lebih baik. Hal ini kami langsung terjun di lapangan, memimpin anak buah untuk meningkatkan komitmen dari mulai pimpinan sampai ke anak buah. Kalau dalam hal teori ikan, Pak, istilahnya ikan itu kalau busuk pasti dari kepalanya. Makanya kami mengantisipasi itu, pimpinannya dahulu harus baik, maka anak buahnya akan ikut baik. Dan ini yang kami laksanakan di Polres Padang Panjang. Lanjut. Dalam hal penyusunan tim kerja, alhamdulillah kami sudah membentuk tim kerja pembangunan zona integritas, lalu menentukan tim. Lanjut. Dan dalam penyusunan tim kerja, kami membuat suatu pertanyaan. Kira-kira tim kerja ini telah terbentuk untuk menuju zona integritas ini atau belum? Insya Allah kami sudah melaksanakan ini dan buktinya terlampir nanti. Ini adalah kami langsung memimpin langsung arahan tentang pelaksanaan ZI. Rapat tim pembentukan ZI kami pimpin langsung sehingga menentukan siapa orangnya dan di bagian apa orangnya, sehingga betul-betul terjadi perubahan di Polres Padang Panjang. Lanjut. Ini adalah indikator yang dilakukan, Pak, sprint tim kerja zona integritas Polres Padang Panjang tahun 2019. Lanjut. Dan ini struktur dan posko pembangunan ZI menuju WBK. Kebetulan ruangan ini berada persis samping ruangan saya, Pak. Jadi kalau ada mereka melaksanakan ANEF, kami tinggal buka pintu aja sudah masuk ke ruangan ini. Sehingga apapun itu kami akan monitor perkembangannya. Lanjut. Untuk dalam manajemen perubahan ini tentunya kami membuat perencanaan untuk pembangunan ZI menuju WBK ini. Dalam hal penyusunan rencana, pembuatan target, sosialisasi, ini kami laksanakan dan pimpin langsung di lapangan. Karena kami tidak bisa melepas begitu saja mempercayakan segala sesuatu kepada anak buah, tapi kami harus menjadi tauladan bagi anak buah kami. Lanjut. Ini kami membuat suatu pertanyaan kembali dalam hal perencanaan. Adakah dokumen rencana pembangunan zona integritas? Ini yang perlu kami jawab. Sehingga kami menjawab
Di situ ada SCAP, ada SOP, tersusunnya reja pembangunan zona integritas menuju WBK ini. Yang keduanya, apakah dokumen reja pembangunan Jati menuju WBK telah memuat target-target prioritas? Nah ini yang ingin kami capai ke depan, sasaran, target ini yang kami tentukan di sini. Maka dibentuklah SCAP tentang rencana pembangunan ZI ini untuk meraih program prioritas pelayanan pengaduan melalui online nantinya. Yang ketiga, apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan? Alhamdulillah, kami bersama-sama dengan seluruh anggota sudah melakukan ini melalui media sosial. Di antaranya itu website, media sosial seperti Facebook, Instagram, apa lagi? Website. Apa? Banner-banner, spanduk-spanduk, ini yang kami laksanakan di sana. Dan setiap apel pagi, mohon izin Pak, dalam teks doa kami tersendiri itu tertulis di situ, dicantumkan nggak teks doa kita? Kalau ada, silakan dibuka. Nanti di situ ada tindakan kami dari nepotisme, KKN itu Pak, korupsi, kolusi, nepotisme, dan anti kekerasan. Itulah bentuk perubahan kami Pak. Dalam doa saja kami sudah menyertakan itu dalam doa. Ya, lanjut. Nanti kita buka lagi dan kita sajikan. Kalau beliau nyampe di Padang Panjang, kita tunjukin bagaimana dinginnya kota Padang Panjang dengan angin yang segitu kayak deru-debu, Pak. Kalau sana luar biasa, anginnya terasa sekali, Pak. Dingin-dingin, tapi anginnya yang bikin dingin, Pak. Melalui arahan pagi, jadi setiap pagi kami berubah-ubah. Siapa pengambil apel, dia wajib menyampaikan tentang arahan tentang zona integritas ini. Dan kami sebagai Kapolres setiap minggunya kebagian hari Selasa, Pak. Hari Selasa itulah kami mengambil apel dan memberikan penghargaan kepada anggota-anggota tiap minggunya siapa yang menonjol dalam satu minggu itu melaksanakan perubahan pada zona integritas menuju WBK ini. Lanjut. Ini sosialisasi kepada personil. Kegiatan ANEF juga dilaksanakan setiap bulannya. Kami laksanakan bersamaan dengan GO bulanan. Ini kami laksanakan semata-mata untuk meng-cross-check sampai di mana kita mencapai sasaran-sasaran atau target yang diinginkan. Lanjut. Ini adalah pemasangan spanduk, Pak, di Polres Padang Panjang. Mohon izin, kami memang belum mendapatkan predikat WBK, tapi atas perintah saya dan kesepakatan bersama tim, kami tempel semuanya, Pak. Ini di pojokan depan Polres, Pak. Depan Polres, jadi orang datang masuk langsung melihat ini. Ini mana yang di atas itu? Yang di ini? Oh, bukan, ini di Intel. Mana lagi? Bukan, coba. Yang pas masuk di atas itu. Oh, kok nggak ada? Balik. Belum cantumkan ya? Yang di atas penjagaan itu loh. Pas masuk ada penjagaan, wilayah bebas korupsi. Jadi mohon izin Pak, ini di ruangan SPKT. Begitu orang datang laporan, mau melaporkan tentang kehilangan atau membuat laporan kejadian, disinilah ada tulisan wilayah bebas korupsi. Jadi kami tidak boleh menerima sepeser pun. Sedangkan yang ini adalah di ruangan lantas, Pak. Di mana ruangan lantas ini dulunya terpisah, Pak. Di mana ruangan SIM, di mana ruangan laka kecelakaan, Pak. Di mana ruangan tilang. Kami untuk menuju WBK ini, kami persatukan tempatnya, Pak. Kami satukan tempatnya. Orang datang mau bikin SIM, ada kelihatan di situ. Mau bikin ngurus tilang, ada di situ. Ngurus laka di situ juga. Jadi masyarakat yang datang tidak bingung di mana ini, di mana ini. Kan datang ke kantor polisi saya udah takut duluan, Pak. Jadi kami memperdayakan seluruh anggota. Silakan. Inilah kami sekarang. Sedangkan ini adalah Sat Intelkam, di mana Sat Intelkam dulu cuma ruangannya yang kecil ini, Pak. Yang kecil ini. Di sini tuh ada celah menuju ke belakang. Akhirnya kami bangun dengan dana hibah
dari rekanan intelijen dibangunlah ruangan pelayanan di sini. Di sini sudah ada toiletnya, ada juga ruang ibu menyusui, ada wastafelnya. Nanti Bapak kalau ke sana saya tunjukin, Pak. Di sebelahnya ini, yaitu lantas ini, Pak. Langsung berhadapan. Orang yang bikin SKCK biasanya bingung, sidik jarinya di mana? Sidik jarinya tadinya Pak di belakang. Ini di ujung lagi, di ujung bangunan yang sebelahnya. Saya pindahkan di sebelahnya Intel. Itulah yang memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan nantinya. Ini di sidik jari nah. sidik jari, depan ruang sidik jari, sebelahnya ruangan Intel itu Pak, pas persis. Sedangkan ini posko, dalam posko. Ini di depan, ini di reserse Pak. Begitu masuk ke ruangan SPKT yang ini, lurusnya adalah ruangan SPKT, belok kanannya adalah langsung ruangan reserse. Di sini kami tempatkan kenapa? Ada wilayah bebas korupsi. Karena jangan sampai nanti ada masyarakat datang ke situ. Dulu kan sering ada moto kalau laporan ke polisi hilang kambing, nanti bisa hilang sapi. Makanya kami tempatkan ini persis di atas mau masuk ke ruangan reserse. Jadi tidak ada lagi. Di sini juga kami mendapatkan ada stop pungli kawasan bebas mafia hukum. Kami tempatkan. Zona integritas yang tadi, lanjut. Nah ini cara kami mensosialisasikan kepada masyarakat Pak, melalui website, melalui radio Pak. Kami punya rekanan radio di sana, Top FM. Jadi setiap hari kami mengisi di Top FM ini bagaimana dan apa saja kebijakan-kebijakan zona integritas ini, sehingga masyarakat pun mengetahui bahwa polisi sekarang itu sudah dilarang atau tidak boleh lagi memungut apapun yang tidak ada aturannya. Dan ini kami melalui media sosial, Instagram dan Facebook. Lanjut. Ini sosialisasi kepada masyarakat salah satunya yaitu melalui pemasangan spanduk dan banner juga Pak di lokasi pelayanan kami, baik di SPKT, di SKCK maupun di SIM. Lanjut. Ini kami mendayagunakan Babin Kaptipmas di wilayah kami yang mana untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Polres Padang Panjang sekarang berada pada zona integritas menuju WBK. Selain Babin Kaptipmas, Pak Canggih, mohon izin, mungkin di Indonesia satu-satunya Polres yang ada cuma di Padang Panjang, yaitu apa? Polisi 1 RT Pak. Jadi 1 polisi 1 RT itu cuma ada di Padang Panjang Pak. Walaupun kami secara DSP-nya Polres Padang Panjang itu, mohon izin Pak Canggih, 680 orang. Realnya sekarang itu cuma 291 orang Pak. Jadi kami cuma 43% saja, tapi kami bisa menciptakan polisi 1 RT di wilayah hukum Polres Padang Panjang. Dan ini langsung diresmikan oleh Wali Kota. Berkat adanya ini, itu tadi saya sampaikan Pak, kejahatan bukannya tiap tahun meningkat, tapi malah menurun setiap tahun. Dan yang kedua, ini meningkatkan kesejahteraan anggota Pak. Dalam artian apa? Alhamdulillah Pak Wali Kota sudah mencanangkan, sudah menganggarkan dapat insentif masing-masing anggota yang tergabung dalam 1 polisi 1 RT ini. Kalau Babin Kaptipmas 1.100.000, insya Allah nanti kami akan diterimakan tiap bulannya 1 juta Pak. Jadi sedikit beda dengan Babin Kaptipmas. Kalau Babin kan 1 kelurahan Pak, 1 desa. Kalau ini 1 RT. Jadi alhamdulillah itu yang bisa menekan kejahatan-kejahatan yang ada di wilayah kita. Inilah nilai jual kami Pak di Polres Padang Panjang. Lanjut. Dan menangani kasus korupsi istri seorang wali kota Pak. Jadi situasinya memang lagi sangat genting. Forkopimda tidak ada yang akur. Wali kota kayak anjing dan kucing sama Kapolres, sama Kajari, sama ketua pengadilan. Gak ada akurnya Pak. Alhamdulillah kami masuk. Kami pendekatan kepada pimpinan-pimpinan terutama wali kota yang sedang disidik kasus istrinya ini.
kami coba seimbangkan dulu, balancing dulu. Kasus korupsi tetap jalan, jangan berhenti. Karena 2018 lanjut. Ini kami sudah membuatkan insya Allah SOP tata cara pelayanan informasi publik. Ini SOP yang kami buatkan. Jadi tidak sembarangan bisa menginformasikan ke khalayak tentang segala sesuatu yang terjadi. Kami harus mempertimbangkan keamanan juga sehingga masyarakat tidak resah di lingkungan kami. Lanjut. 80 orang. Tapi realnya itu hanya 291 orang, Pak. Jadi kami setiap bulan itu meminta pengisian atau penambahan anggota kami, Pak. Dan sampai hari ini mohon izin, kami tidak pernah merekomendasikan anggota kami untuk keluar dari Polres Padang Panjang. Karena mohon izin, lanjut. Dalam hal akuntabilitas, penguatan akuntabilitas, tentunya pimpinan menjadi role model. Sehingga tetap kami sebagai leadingnya, Pak, bukan kami mendikte anak buah, bukan kami tidak percaya terhadap anak buah, tapi prinsip kami datang ke Polres itu tidak kami tendang ke sana kemari kayak bola. Tapi inilah yang kami laksanakan, cepat, akurat, ramah, dan efektif sehingga masyarakat betul-betul merasa dilayani. Dan ini ditandatangani oleh seluruh juga, Pak, ketuakan dan Elkam yang ada. Lanjut. Ini proses penerbitan SIM sudah tercantum langsung, Pak, di ruangan pelayanan SIM. Waktu ini memang belum sempurna, tapi kami akan senantiasa berusaha untuk sempurna. Namun kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan semangat membangun zona integritas menuju WBK atau WBBM, kami bertekad mewujudkan 6 komponen pengungkit untuk meraih komponen hasil yang maksimal, sehingga masyarakat tanpa bimbang, tanpa ragu akan lebih percaya dan puas akan kinerja Polri, khususnya Polres Padang Panjang, terutama dalam hal mendukung Grand Strategi Polri kurun waktu 2016 sampai 2025, yaitu tahapan Strive for Excellence. Sesuai moto kami, moto kerja kami sebagai Kapolres Padang Panjang, bekerja dengan hati, niatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah menjadi pahala ibadah untuk kita semua. Amin. 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 Itu demikian mungkin Pak Canggih. Mohon maaf kalau terlalu Iya, Bu. Kami Polres mewah, Bu. Polres mepet sawah. Di kiri sawah, di kanan sawah, di belakang sawah. Dikelilingi gunung, Bukit Tui, Gunung Singgalang, Gunung Marapi. Makanya dingin, Bu. Kan Ibu sudah pernah sih. Ya, demikian, silakan. Kabau ketek di tapi bandar, tandu alun-alun tabunyi lain. Kami ketek baru baraja, tolong ditunjukkan dan diajari. Makan keripik di tepi sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum, Pak ya. Puas, sangat puas. Nah, tidak puas itu di tengah ya. Nah, itu bisa nggak tadi saya sempat lihat di sini di tengah mungkin biar nggak, tapi kosong kan buat nipu pandangan. Kalau di tengah biasanya cukup gitu kan ini. Terus yang di bawahnya, nah ini baiknya aja sudah, gambarnya udah Nggak jelas. bukan, gambarnya tidak tersenyum gitu kan, Pak. Tapi pas dilihat ternyata baik, cukup baik, sangat baik gitu kan. Siap. Baik sama cukup baik tinggi yang mana, Pak?
Nggak, ini cuma iseng aja Pak, sebenarnya nggak masalah sih. Siap, siap. Ya. Saya rubah, saya rubah. Jangan Pak, ini bagus ini malah bagus, jadi karena tuh dia seperti ini Pak, Dibaca dulu. Pak Tito sampaikan tahun lalu kan Pak, Siap. dalam pelayanan publik, Pak Tito kan sampaikan kemarin waktu acara di Sahid itu, dia bilang, saya nggak butuh baik, saya butuhnya sangat baik. Sangat. Nah, itu yang dibilang Pak Tito Pak, tahun lalu. Terus ada lagi ya, ini out of the out of the topic. Di atas Pak yang gambar sarana itu Pak, udah tuh ya. Paling atas, paling atas. Drop langsung ke atas ya. Iya. Tarik, tarik. Gambar tadi yang ada TV, ada ini. Gitu. Ya, paling atas. Tarik aja itu sampingnya tuh. Nah itu. Kayaknya tapi di tengah kok tadi Pak. Mana tadi ruang layanan tadi? Kayaknya di layanan. Paling atas sudah ada. Yang pertama. Yang ada racun api itu. Yang setelah ruangan SPKT tadi. Pelan-pelan aja. Atau setelah ini enggak, sebelum ini kayaknya. Sebelum ini. Ah, masa? Itu ya. Atasnya lagi. Terus. Nah itu. Bukan atasnya lagi. Jelas kok gambar TV-nya tuh. Ada TV terus ruang SPKT tadi itu. Iya. SKCK. Iya, ruang SPKT. Ini masih ada layar ini. Oh, ada TV, ada Yang tadi gambar Jati. snack tadi itu. Oh ya, snack. Snack gratis. Oh di awal berarti. Iya, Pak. Di bawah. Bisa banyaknya apa ya 196 ya. Sampai pusing sendiri kita. Ayo Mas, mana Mas? Tuh. Tuh, Yang ada snacknya Pak. ada snacknya. Ini masih out konten ya, Pak ya? Ya. Tapi ini ada maksud saya mudah-mudahan nggak terjadi di sana. Nah ini. Nah itu. Sebelumnya. Nah ini Pak. Jadi ada mesin fotokopi, ada TV. Ada yang salah dengan gambar ini? Nggak nyala gitu. Nggak nyala Pak, betul. Kabelnya nggak dicolok. Mesin fotokopinya juga kabelnya di atas itu kan. Oh, siap. Di fotonya pada saat nggak dipakai. Sorry Pak, sorry. Siap. Diperbaiki Pak. Nah ini sebenarnya pesan aja sih Pak, harapannya ini kan untuk masyarakat. Siap. Memang harapan kami memang itu betul-betul digunakan untuk masyarakat. Ya. Terus di atasnya lagi, nah ini saya terus naik terus. Nah ini Pak Nah ini snacknya. snack. Ternyata di sana snacknya itu apa? Sate padang itu Sate snack padang. ya? Orang mau belum sarapan. Belum sarapan bisa itu luar biasa. Oke, itu untuk kontennya Pak. Nah sekarang yang in kontennya. Jadi in konten sebenarnya waktunya mungkin juga terbatas, tapi penyampaian Bapak tadi luar biasa. Nah hanya saja ada satu kelemahan dari situ Pak. Bapak baru 3 tahun masalahnya. Dan tadi Bapak juga sudah pesan, sudah sampaikan bahwa ini adalah titik darah sampai titik darah penghabisan. Nah, sedangkan yang ingin kita bangun ini sistem Pak. Saat titik darah penghabisan bukan berarti dengan nanti Pak Kapolres kemudian berpindah ke tempat lain, bukan berarti sistem ini hilang. Ya, nah, sehingga ya harus transfer ya kan Bapak, dan nggak semua Kapolres bisa seperti beliau kan. Ya, ada hanya beberapa Kapolres yang menurut kemarin ya cukup lumayan bisa berkomunikasi Pak sampai sekarang. Salah satunya Pak Dodi kan Kapolres Kota Solo itu yang dapat kemarin. Nah di sini ada satu kelemahan memang itu tadi sistem Pak, sehingga ada yang harus ditinggalkan dari yang pertama terkait dengan LKE. LKE sebagaimana mungkin itu harus bisa terisi dengan sempurna. Kemudian tadi kalau saya melihat ada beberapa tadi yang dari dipaparkan lembar kerja, bukan lembar kerja evaluasi tapi ke evidence. Evidence kita banyak yang terlalu over evidence. Apa ya? Evidence-nya over
over evidence. Lebih Terlalu berlebihan. Jadi ada kayak contohnya di akuntabilitas maksudnya dia. Di akuntabilitas tadi kita menyajikan tentang keterlibatan pimpinan. Nah, bukan di akuntabilitas. Nah, di akuntabilitas sudah. Di akuntabilitas tadi bingung kan nyarinya, ayo. Di akuntabilitas terdapat keterlibatan contoh evidence untuk keterlibatan pimpinan. Yang digambarkan di situ ada permintaan pelatihan. Nah, permintaan pelatihan itu kan untuk akuntabilitas, tapi nggak terkait dengan itu, Mas. Sorry. Mungkin ada contoh lain tadi. Ada beberapa evidence yang pokoknya terkaitannya dengan over evidence. Dia tidak dipertanyakan, tapi dia muncul di sana. Seperti kayaknya di SDM tadi itu. Coba lihat di SDM, Mas. Mungkin saya cek satu-satu dulu. Saya contohkan ya. Jadi ada over evidence ya, Pak. Jadi saat itu dipertanyakan seharusnya nanti akan muncul di tempat lain, tidak perlu muncul di situ. Misalnya halaman 51. Ini pelamutasi, terus pengembangan pegawai. Nah, sini terus aja basis kompetensi, bukan bila bukan. Terus dia pelatihan bukan di akuntabilitas ya kayaknya. Akuntabilitas. Coba lanjut aja, di sini kan akuntabilitas terus ke bawah terus jauh. Ini tadi waktu Bapak jelaskan tentang adanya pelatihan pembinaan. Nah, ini penetapan kinerja individu. Nah, ini apa itu tadi? Yang hijau bawahnya lagi, nah personil yang menerima penghargaan. Nah, ini iya reward and punishment. Terus bawahnya terus Akuntabilitas 72. Terus undangan rapat, ya terus. Nah, ini kaitannya dengan keterlibatan pimpinan, dokumentasi ini terus lanjut. Nah, satu yang kurang, Pak. Ini terkait dengan apa tadi? Mungkin dikasih kode petunjuk bahwa ini adalah laporan hasil rapat Pokja untuk menggambarkan bahwa ini terkait dengan keterlibatan pimpinan di dalamnya. Ya. Nah, jadi ada beberapa dari penjelasan Bapak agak masuk gitu. Jadi terkait dengan laporan hasil rapat ini menggambarkan bahwa pimpinan ikut rapat. Ada notulensinya, ada penjelasan yang Pak Kapolres ada tidak dimaksud dengan dokumen ini. Siap. Terus lanjut soal lagi. Ada ya? Ya, lanjut soal lagi. Terus hilang ya. Terus referensinya, terus kerja, terus ini dokumen-dokumennya, terus laporan pelatihan, terus pelatihan dan surat permintaan pelatihan ini terkait dengan pertanyaan yang apakah sudah dilakukan pelatihan terhadap personil yang menangani akuntabilitas. Nah, sehingga akan nyambung juga. Kalau kita kan dasar kita tadi dari lembar kerja evaluasi, dari lembar kerja evaluasi tadi disesuaikan kembali. Tadi saya melihat kita menyesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan baru, di mana itu sesuai dengan kondisi kita. Jadi bukan pertanyaan yang seperti di Permentan 10 kan bahasanya umum sekali itu. Nah, itu kita sesuaikan dengan pertanyaan itu bagus. Spesifiknya bagus. Hanya saja tadi kita tidak konsisten. Ada beberapa yang tidak konsisten. Contohnya coba di akuntabilitas ini, Pak. Mungkin di pertanyaannya di atas, yang kembali ke LKS. Jadi tadi nggak ketemu ya. Tadi ada beberapa yang over evidence nggak perlu muncul gitu, Pak. Ada di situ. Karena tidak ada tadi yang hijau, yang di bawah yang surat berapa? Yang di bawah. Nah, ini. Nah, jadi ada yang evidence nanti coba. Saya sempat ketemu kalau nggak di ketatakelaksanaan. Kayaknya bukan di akuntabilitas, berarti ketata laksanaan. Di situ ada evidence yang kayaknya nggak perlu masuk di situ gitu, Pak. Hanya sebagai pelengkap, takutnya malah ganggu. Saat itu ditampilkan, mendingan nggak usah ditar aja. Betul, itu untuk di paparan berarti nanti LKS juga akan menyesuaikan. Nah, di sini
Ini tadi yang saya gambarkan, ini satu keunggulan kita juga nih Pak dalam membangun sistem ini. Kita melihat kegiatannya, kemudian ada rencana aksi, ada penjabaran dan aksinya, penjabarannya, ada hasil dan ada penanggung jawabnya, bagus. Satu. Terus selanjutnya, next ke apa? Nah, di sini dari rencana aksi ini udah satu lagi. Nah, kemudian kita buat pertanyaan kan, prosesnya ini. Nah, ini pertanyaannya sudah disesuaikan. Apakah satker kita, satkernya telah memiliki, ini mungkin sudah disesuaikan. Cuma di sini kembali pertanyaan, Pak. A telah memiliki, B hanya memiliki rencana dan penetapan, C belum. Sedangkan tadi yang di awal di manajemen perubahan itu jawaban isinya, Pak. Nah, jadi kan kita nggak kembali menyesuaikan ini, nggak konsisten. Apakah satker telah memiliki dokumen? Ya, kita telah memiliki dokumen bla 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 dan itu. Siap. Ya, ini belum terjawab ya. Jawabannya ada di itu di slide-nya, evidennya ada. Iya, kalau yang di sini tidak diterangkan. Yang tadi di manajemen perubahan, dari saya ngikutin dari area 1 sampai area keempat ini. Siap. Yang dari awal bagus tuh. Siap. Sudah dijabarkan. Coba lihat di area 1 ya, Mas. Paling atas. Slide paling atas area 1, set manajemen perubahan. Coba cari ini. Nah, ini kan bukti dukung terlampir. Ya, walaupun keterangannya cuma terlampir dengan prosedur mekanisme, setidaknya dia tidak membalikan pertanyaan baru. Pertanyaan baru itu pertanyaannya nih, apakah satker telah membentuk tim? Ya, sudah ada tim membentuk dengan bukti dukung yang terlampir ada di belakang. Jadi di atas ini, kolom ini jelas ini adalah untuk penilaiannya berupa pertanyaan-pertanyaan. Ini apa sih? Tadi kan kosong. Ini adalah bukti dukung. Nah, tadi konsistensinya hilang karena ini hilang. Jadi sebenarnya kita udah tahu ini isinya apa. Coba lihat yang kedua, cari yang warna hijau. Cari yang bukan hijau, di situ warnanya kuning ya. Warnanya merah. Nah, ini rencana aksinya, kemudian ini pertanyaannya lagi, terus lagi ke bawah cari yang lain.